Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Anak-anak kelas 8 semuanya yang saya banggakan, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang ketentuan rezeki dari Allah. Sekarang adalah pelajaran Al-Quran hadis ya. Di bab 1 itu adalah ketentuan rezeki dari Allah. Yang sudah punya bukunya silahkan dibuka ya. Ini bukunya silahkan dibuka di halaman 1 itu. Nanti kita akan bahas tentang ketentuan rezeki dari Allah. Anak-anak sekalian, kita sudah setiap hari sering mendengar rizki ya. Pengertian rizki yang pertama. Rizki itu berasal dari bahasa Arab, yaitu rozako, yang berarti pemberian. Sedangkan menurut istilah adalah sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluknya untuk mereka konsumsi, baik yang halal atau yang haram. Ya. Pak, kok halal atau haram? Ya, kalau orang Islam itu hanya yang dikonsumsi hanya yang halal saja. Kalau yang selain orang Islam, ya terserah halal atau haram. Kemudian, rizki itu adalah segala yang bermanfaat bagi badan. Rezeki itu dapat berupa harta, berupa rumah, berupa kendaraan, kesehatan, dan sebagainya. Ya. Jadi mungkin selama ini yang kita pikirkan rezeki itu adalah kalau dapat uang banyak, dapat rezeki. Tidak. Kesehatan termasuk ya, itu adalah rezeki yang sangat luar biasa, maka harus kita gunakan sebaik-baiknya. Bayangkan kalau anak-anak ke rumah sakit, di sana ada orang yang sakit, berobat, menghabiskan puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran, ya. Itu berarti kesehatan itu adalah rezeki yang sangat besar dari Allah. Bayangkan kalau sakit, makan saja dikasih makan sate yang biasanya kalau sehat itu enak, tidak bisa masuk ke dalam perut kita, muntah kita ya. Burger, fried chicken dan lain sebagainya pada waktu kita sakit itu kita makan tidak enak, muntah ya waktu sakit. Maka pada waktu sehat benar-benar harus disyukuri. Bagaimana mensyukurinya? Dengan cara beribadah sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, Allah itu menjamin rezeki semua makhluknya. Manusia, baik dari jin, manusia, hewan, tumbuhan, dijamin oleh Allah rizkinya. Di dalam surat Hud ayat 6 Allah berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Jadi, dan tidak ada satupun makhluk yang bergerak, yang bernyawa di bumi ini, melainkan semuanya itu dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab Tafsir Marah Labid karya Syekh Nawawi Banten dan Mafatih Al-Gharib karya Fahruddin Ar-Razi, ketika menafsirkan surat Hud ayat 6 ini, di sana dikisahkan Nabi Musa pada waktu pusing ya, mungkin sedang rizkinya sedang susah, sedang sempit, maka Allah memerintahkan Nabi Musa untuk memukul batu dengan tongkatnya. Kemudian batu besar itu dipukul, pecah. Dipukul lagi, ada pecahan lagi. Dipukul lagi, pecah lagi. Yang kecil dipukul lagi, ada pecah lagi. Di dalam pecahan itu ada cacing yang hidup. Ya. Nah, maka secara akal cacing itu makannya dari mana? Hewan yang dalam batu pun dijamin rezekinya oleh Allah, apalagi manusia. Jadi kita tidak usah khawatir
nanti tidak berdiri dari Allah. Tapi walau begitu kita harus tetap berusaha, berikhtiar. Jadi umat Islam itu tidak boleh malas-malasan. Rezeki saya sudah dijamin oleh Allah, santai aja. Tidak. Tetap dianjurkan untuk berusaha semaksimal mungkin. Ya, untuk mencari rezeki. Orang Islam tidak boleh lemah. Anak-anakku sekalian, agar rezeki kita berkah, maka kita itu harus mencari rezeki yang halal. Ada macam-macam itu dalam mencari rezeki. Kita dibatasi harus rezeki yang halal. Contoh rezeki yang halal yaitu misalkan nelayan mencari ikan, nah itu halal. Kemudian berdagang, tapi harus berdagang yang halal dan jujur. Berdagang sembako, berdagang bakso, rujak, es, jual buah-buahan, ya, rumah makan itu halal. Kemudian kuli bangunan, ya, atau tukang bangunan itu pekerjaan yang halal. Kemudian mencari barang bekas, jangan meremehkan. Kadang-kadang orang yang cari barang bekas itu punya rumah, punya mobil, ya, itu halal, rezeki yang halal. Kemudian jadi pegawai negeri, ya, ada yang guru negeri, ada yang guru swasta, ada yang pegawai di pabrik. Itu semua contoh-contoh mencari rezeki yang halal dan lain-lainnya. Kemudian ada juga rezeki yang dihasilkan dari cara yang haram. Contohnya menipu, ya, menipu. Misalkan, saya mau jual ini sepeda, bayar dulu dong sepedanya. Dibayar dulu, setelah dibayar ternyata kabur, sepedanya nggak dikasih, maka itu menipu. Mencopet, sudah tahu kalau mencopet, ya. Kemudian korupsi itu misalkan jadi pejabat baik di perusahaan swasta atau negara, kemudian dia mengambil uang yang bukan haknya, nah, itu adalah juga haram. Manipulasi itu membuat laporan palsu, ya. Misalkan ada kegiatan, misalkan di perusahaan atau di pemerintah, nanti suatu saat siapa tahu anak-anak ada yang menjadi pejabat pemerintah atau pekerja di tempat swasta, ada kegiatan, misalkan biayanya 5 juta, dia reka jadi 10 juta. Nah, dapatlah uang 10 juta dari perusahaan itu. Kemudian, ya, sebenarnya hasilnya kan 5 juta itu apanya, anggarannya, biayanya, ya. Yang 5 juta masuk kantong, yang 5 juta itu haram. Kemudian markup, misalkan nanti kalau jadi pejabat juga hati-hati. Markup itu misalkan ada proyek dari negara bangun sekolah, ini ada disuruh kamu bertanggung jawab, ya, bikin anggaran, harusnya habisnya cuma 500 juta, di markup lah 700 juta, habis 500, yang 200 juta masuk kantong, markup namanya, itu haram namanya. Kemudian berdagang yang tidak jujur, contoh yang kecil nih, jual beras, berasnya bilangnya beras yang bagus tapi dicampur beras yang jelek, maka kemudian harganya dengan harga yang bagus, maka itu hasilnya haram. Atau 1 kilo berasnya ditimbang 9 on, tulisannya 1 kilogram, maka hasilnya juga termasuk haram. Kemudian jual barang haram, jual narkoba, menjual minuman keras, ya. Kemudian hasil pekerjaan yang haram, nah, itu juga haram. Misalkan ada orang disuruh membunuh seseorang. Setelah membunuh, nanti bunuh ya si fulan, nanti saya kasih uang 10 juta. Nah, maka itu hasil dari rezeki yang caranya dengan cara yang haram. Anak-anakku sekalian, itulah penjelasan sedikit tentang ketentuan rezeki dari Allah.
hendaknya kita mencari rezeki yang halal, yang berkah. Sebab rezeki yang haram itu nanti salah satunya apa itu menyebabkan kita disiksa nanti di akhirat, dan juga nanti ibadah kita tidak diterima. Zaman Rasulullah ada orang yang berdoa mati-matian. Kemudian, kenapa doa saya tidak diterima ya Rasulullah? Ya, bagaimana bisa diterima? Wong pakaian yang dipakai halal, yang dimakan halal, yang ditempati rezekinya yang diperolehnya itu haram, pakaiannya haram, yang dimakan haram, yang diminum haram, maka itu menyebabkan rezekinya tidak diterima oleh Allah. Itu sedikit penjelasan tentang ketentuan rezeki dari Allah. Untuk berikutnya silahkan anak-anak dibaca ya tentang ini. Ketentuan rezeki dari Allah dari halaman 1, 2, 3, 4, 5 itu dibaca. Nah, kalau di video nanti dijelaskan panjang nanti penjelasannya. Ya, silahkan dibaca. Kemudian saya kasih tugas anak-anak untuk mencari contoh atau yang seperti yang telah saya jelaskan di video tadi, yaitu rezeki yang halal dan rezeki yang haram. Cara mencari rezeki yang halal, contoh-contoh cara mencari rezeki yang halal, dan contoh cara mencari rezeki yang haram. Nanti ditulis di kertas, ya, ditulis di kertas, kemudian dikasih nama, difoto, nah dikirimkan ke saya nanti ya, nanti dapat nilai tugas daripada pelajaran Al-Quran hadis. Sekian penjelasan singkat tentang ketentuan rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf, tetap semangat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.